Silakan Pak Spartan. Kita mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada apa BHK yang sudah menyiapkan ujian sidang skripsi ini. Untuk itu kita ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Lydia Rosvina sudah datang hari ini sebagai dosen pembimbing dari Saudari Galuh Setiawati dan juga kepada Bapak Didik ya yang juga hadir pada kesempatan ini. Untuk itu kita akan adakan sidang skripsi ini atas permintaan dari Saudari Galuh Setiawati dengan judul skripsi Pengaruh GSG dan Ketidakpastian lingkungan terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di mana di BEC ya BEC. Untuk itu nanti sidang ini akan berlangsung tiga tahapan. Pertama, waktu diberikan kepada Mbak Galuh untuk presentasi sekitar 15 menit ya. Kemudian nanti setelah presentasi, tahap kedua kita berikan kesempatan kepada dosen penguji saya sendiri, kemudian Pak Didik, kemudian Bu Lydia Nasvina. Dan setelah itu Mbak Galuh ya, kita persilakan dulu sementara untuk keluar dari Zoom. Karena kita mau diskusi mengenai nilai ya. Dan setelah itu kita masuk lagi untuk pengumuman nilai. Ya. Baik, Pak. Dan sesuai dengan apa eh, peraturan di APS ya. eh, ini adalah ujian terakhir. Eh, Kalau sudah lulus, ini ujian terakhir kamu selama di APS. Ada lagi ujian setelah itu ya. Dan kalau lulus, kamu akan jadi alumni langsung, alumni ya. Alumni dan besok di sudah November. Tapi kalau tidak lulus, kamu harus ulang lagi ya. Tapi mudah-mudahan harapan kami tentu saja kamu harus lulus ya. Dan Baik, kita juga masih lulus kecuali fatal ya. Sudah nggak bisa jawab sama sekali, udah nggak bisa ajak diskusi lagi ya. Bengong aja dengan cerita ya. Ya untuk itu kami sebelum dimulai silakan berdoa dulu ya. Sudah selesai. sudah Pak. Masih tahu dong. Masih tahu dong. Kita boleh tahu sudah selesai. Aduh. Nanti kalau nggak saya ngomong itu mungkin sampai 2 jam kamu diam aja sih. Mana sih ya. Oke, silakan mau presentasi. Oke, baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang Dewan Pembina. Saya hormati Bapak Dr. Sparta AKMSE, Ketua pada sidang kali ini. Kemudian Ibu Lydia Nasufina, SE AKMSI, selaku anggota 1, kemudian Pak Saleh Sadikin, SE MSI, selaku anggota 2. Perkenalkan, nama saya Galustiawati dengan NIM 2019 123 1021 akan memaparkan hasil dari saya berjudul pengaruh corporate governance dan ketidakpastian lingkungan terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017 hingga 2022 sebelum dan semasa pandemi COVID-19 dengan dosen pembimbing Ibu Diana Supna SPAK MSI. Kemudian di halaman pertama ini ada materi yang dikoreksi setelah seminar proposal sebelumnya, yaitu ketidakpastian lingkungan harus dijelaskan lagi, masukkan referensi perhitungan ketidakpastian lingkungan berada di bab 2 halaman 40 hingga 44, kemudian menambahkan alasan di kajian teori atas pengaruhnya terhadap hipotesis, itu ada di bab 2 halaman 13 hingga 22, kemudian data penelitian sebaiknya dimulai dari 2017 hingga 2022, data di cut off untuk melihat pengaruh COVID-19 terhadap penelitian dengan menggunakan 2 regresi penelitian sebelum dan pada masa COVID-19.
itu berada di bab 3, halaman 79 hingga 80. Kemudian untuk citasi jurnal dan merapikannya itu di halaman 96. Kemudian perbedaan rumus ketidakpastian lingkungan dan menambahkan pendalaman dengan penelitian luar negeri, itu ada di bab 2, halaman 44 hingga 57. Kemudian kutipan atau referensi diambil dari textbook, itu ada di bab 2, halaman 45. Lanjut, seperti sebelumnya yang telah dijelaskan dari seminar proposal sebelumnya, latar belakangnya itu adalah dengan didasarinya oleh pihak manajemen perusahaan atas kecenderungannya menggunakan laporan keuangan yang memprioritaskan laba. Pihak manajemen akan berusaha melakukan berbagai macam cara agar perusahaan dapat mencapai target, walaupun dapat memungkinkan jika terjadi kegagalan dalam pencapaian target tersebut. Dan fenomena ini yang biasa disebut dengan manajemen laba. Kemudian sebelumnya juga ada landasan teorinya yang digunakan untuk yang pertama grand teori, yaitu teori agensi dan teori perusahaan. Kemudian middle teorinya itu laporan keuangan, kemudian applied teorinya itu manajemen laba, corporate governance, dan ketidakpastian lingkungan. Kemudian di sini ada penelitian terdahulu, yaitu yang pertama ada Gloria Putnaftali Subakti dan Edina Sudayanti tahun 2021 yang menyatakan bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Kemudian Nico Alexander mengatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, dan kualitas audit, kepemilikan manajerial, serta kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, serta Stanley Wang 2011 menunjukkan ketidakpastian lingkungan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba pada perusahaan. Kemudian dalam kerangka pemikiran kali ini, sama seperti proposal sebelumnya, hanya ditambahkan dengan variabel baru yaitu pandemi COVID-19 sebagai X5 serta variabel kontrol ukuran perusahaan sebagai X5. Kemudian dalam definisi operasionalnya untuk manajemen laba menggunakan proxy Dexterity National Accrual yang menggunakan modified Jones model yang dikembangkan oleh Dikau DKK tahun 1995. Kemudian untuk corporate governance-nya untuk komisaris independen diukur dengan jumlah komisaris independen dibagi dengan jumlah komisaris. Kemudian kepemilikan manajerial diukur dengan jumlah saham oleh manajemen dan direktur dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Kemudian kepemilikan institusional diukur dengan jumlah saham institusional dibagi jumlah saham yang beredar. Kemudian untuk ukuran perusahaan sendiri diukur dengan land atau total aset dikali total aset. Kemudian pandemi COVID sendiri diukur dengan menggunakan variabel dummy untuk nilai 0 untuk periode tidak terdampak COVID-19, kemudian nilai 1 untuk periode yang berdampak COVID-19. Untuk ketidakpastian lingkungan sendiri diukur dengan model yang digunakan oleh penelitian sebelumnya seperti Wang et al. 2017 dan Putri et al. 2021 dengan menggunakan total aset sebagai bagi dalam penjualan dengan rumus koefisien variansi penjualan perusahaan I membagi dengan akar dari sigma 6 sama dengan I tahun 1 dikali dengan penjualan perusahaan pada tahun I dibagi dengan total aset tahun I kurang dengan S-min atau rata-rata penjualan dibagi total aset, dibagi dengan 6, diakarkan 2, maka dibagi lagi dengan rata-rata penjualan dibagi total aset dalam periode 6 tahun. Kemudian untuk uji regresi linear berganda, di sini penelitian ini menggunakan dua model regresi. Yang pertama itu sebelum masa pandemi COVID tahun 2017 hingga 2019. Kemudian untuk model regresi keduanya yaitu sebelum dan semasa pandemi COVID-19 pada tahun 2017 hingga 2022 dengan menambahkan variabel dummy COVID. Kemudian lanjut untuk metode penelitian dalam penelitian ini, yang pertama itu statistik deskriptif, kemudian uji asumsi klasik yang digunakan, uji normalitas, uji multilinearitas, uji heterokodistisitas, serta uji autokorelasi. Kemudian regresi data panel, itu uji Chow, uji Houseman, kemudian uji Lagrange multiple. Kemudian untuk teknik pengujian hipotesisnya itu uji parsial, uji. Kemudian untuk selanjutnya itu ada kriteria pemilihan sampel. Dalam model regresi 1 maupun regresi 2, kriteria yang digunakan itu sama. Untuk yang pertama, perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 hingga 2022 sebesar 64 perusahaan. Kemudian perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara berurutan periode 2017 hingga 2022 yaitu 19 perusahaan.
Kemudian perusahaan sektor infrastruktur yang tidak menyajikan data laporan keuangan dengan mata uang rupiah, yaitu ada 5 perusahaan. Kemudian ada perusahaan tidak memiliki komponen variabel untuk kepemilikan manajerial sebesar 27 perusahaan. Maka jumlah sampel yang didapat untuk periode model regresi 1 yaitu 39. Kemudian untuk model regresi 2 itu 78. Selanjutnya, untuk di sini ada hasil analisis statistik deskriptif yang untuk model regresi 1 sebelum masa pandemi. Berdasarkan tabel tersebut, nilai maksimum dari variabel manajemen laba untuk sebelum pandemi COVID yaitu sebesar 0,609547, kemudian yang diperoleh pada PT Tower bersama Infrastruktur TBK pada tahun 2018. Kemudian nilai minimumnya sebesar minus 1,205107 yang diperoleh pada PT Totalindo Eka Persada TBK pada tahun 2017. Kemudian untuk nilai median yang dihasilkan oleh variabel manajemen laba sebelum pandemi COVID-19 yaitu sebesar minus 0,089788 dan untuk nilai standar deviasi sebesar 0,44681, mana nilai standar deviasi pada bersama model pertama yaitu sebelum pandemi COVID-19 menunjukkan hasil lebih besar jika dibandingkan dengan nilai rata-rata minusnya sebesar minus 0,163265, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak terdistribusi dengan baik. Kemudian untuk komisaris independennya, nilai maksimum komisaris independen dalam penelitian ini sebelum pandemi COVID yaitu menunjukkan angka sebesar 0,5000 yang diperoleh pada PT Totalindo Eka Persada TBK pada tahun 2019, sedangkan nilai minimumnya sebesar 0,333 dari beberapa perusahaan. Kemudian untuk nilai median komisaris independennya sendiri itu untuk sebelum masa pandemi COVID sebesar 0,333 dan nilai standar deviasi sebesar 0,068044 atau lebih kecil dari nilai rata-rata min yaitu sebesar 0,3799243, sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi dengan baik dan tidak berpotensi menyebabkan data bias, sebab standar deviasi penelitian ini menunjukkan penyimpangan yang rendah. Kemudian untuk kepemilikan manajerialnya sendiri, nilai maksimum kepemilikan manajerial untuk sebelum pandemi COVID menunjukkan angka sebesar 0,73149 yang diperoleh dari PT Totalindo Eka Persada pada tahun 2014. Kemudian untuk nilai minusnya sebesar 0,0012 diperoleh dari PT Bali Towerindo Sentra Tbk pada tahun 2019. Kemudian nilai mediannya untuk kepemilikan manajerial ini sebelum pandemi COVID-19 yaitu sebesar 0,018250, sementara untuk nilai standar deviasinya sebesar 0,141261 atau lebih besar dari nilai rata-rata min yaitu sebesar 0,078295. Untuk kepemilikan institusionalnya sendiri nilai maksimumnya yaitu 0,856447 yang diperoleh dari PT Chandra Tama Telekomunikasi Indo Tbk pada tahun 2017. Kemudian nilai minimumnya sebesar 0,246492 yang diperoleh dari PT Teregra Asia Negeri Tbk pada tahun 2019. Untuk nilai mediannya sendiri untuk kepemilikan institusional dan penelitian ini sebesar 0,661772. Kemudian nilai standar deviasinya sebesar 0,141897. Kemudian nilai rata-rata minnya yaitu sebesar 0,6177823. Maka dapat disimpulkan data terdistribusi dengan baik dan tidak berpotensi menyebabkan data bias, sebab nilai standar deviasi dalam penelitian ini merupakan penyimpangan yang rendah. Kemudian untuk ketidakpastian lingkungan sendiri, nilai maksimumnya yaitu 1,413522 yang diperoleh dari PT Sarana Menara Nusantara Tbk pada tahun 2019. Kemudian nilai minimumnya sebesar 0,003545 yang diperoleh PT Megapower Tbk. Kemudian untuk nilai median ketidakpastian lingkungan dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,131141. Sementara nilai standar deviasinya yaitu sebesar 0,96022 atau lebih besar dari nilai rata-ratanya yaitu sebesar 0,216653, sehingga dapat disimpulkan data tidak terdistribusi dengan baik sebab nilai standar deviasi dalam penelitian ini menunjukkan penyimpangan yang tinggi. Kemudian untuk firm size-nya atau size ukuran perusahaan
nilai maksimumnya itu menunjukkan angka sebesar 32,23298. Kemudian untuk nilai minimumnya sebesar 26,34019 yang diperoleh pada PT Mega Power Makmur Tbk pada tahun 2019. Kemudian untuk nilai mediannya sendiri yaitu 29,06670. Sementara nilai standar deviasinya sebesar 1,63671, lebih kecil dari nilai rata-rata minnya yaitu sebesar 29,2323109. Maka disimpulkan bahwa data terdistribusi dengan baik dan tidak berpotensi menyebabkan data bias sebab nilai standar deviasinya dalam data ini menunjukkan penyimpangan yang rendah. Kemudian untuk analisis statistik deskriptif model regresi yang kedua, sebelum dan semasa pandemi COVID-nya itu, yaitu untuk manajemen labanya sendiri, nilai maksimumnya yaitu 0,651603 itu diperoleh dari PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk pada tahun 2020, sedangkan nilai minimumnya sebesar minus 1,458783 yang diperoleh dari PT Total Indo Eka Persada pada tahun 2021. Kemudian nilai standar deviasi variabel tersebut yaitu 0,4527886, maka di mana nilai standar deviasinya pada persamaan model kedua yaitu sebelum dan semasa pandemi COVID menunjukkan hasil lebih besar jika dibandingkan dengan nilai rata-rata minnya yaitu sebesar minus 0,183380, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak terdistribusi dengan baik sebab nilai standar deviasi dalam penelitian ini menunjukkan penyimpangan yang tinggi. Untuk variabel keduanya, komisaris independen, nilai maksimum komisaris independennya itu sebesar 0,600 yang diperoleh dari PT Centrama Telekomunikasi Indonesia pada tahun 2023. Untuk nilai minimumnya sendiri sebesar 0,33 yang diperoleh dari beberapa perusahaan. Kemudian nilai median komisaris independennya yaitu 0,333 dan nilai standar deviasinya sebesar 0,7444 atau lebih kecil dari nilai rata-rata min yaitu sebesar 0,390293, sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi dengan baik dan tidak berpotensi menyebabkan data bias sebab nilai standar deviasi dalam ini menunjukkan penyimpangan yang rendah. Kemudian untuk kepemilikan manajerialnya nilai maksimumnya yaitu sebesar 0,731419 yang diperoleh dari PT Total Indo Eka Persada. Kemudian nilai minimumnya yaitu 0,0012 yang diperoleh dari PT Bali Tower Rido Sentra Tbk. Kemudian nilai mediannya yaitu sebesar 0,011153, yaitu sementara nilai standar deviasinya sebesar 0,119029 atau lebih besar dari nilai rata-rata minnya yaitu sebesar 0,67156. Kemudian untuk kepemilikan institusionalnya, nilai maksimumnya yaitu sebesar 0,961687. Kemudian yang diperoleh dari PT Cetramat Telekomunikasi Indo Tbk pada tahun 2022. Kemudian untuk nilai minimumnya sendiri sebesar 0,164609 yang diperoleh dari PT Teregra Asia Energi Tbk pada tahun 2022. Untuk nilai median kepemilikan institusionalnya itu sebesar 0,608859. Kemudian nilai standar deviasinya 0,152805 atau lebih kecil dari nilai rata-ratanya yaitu sebesar 0,60740. Kemudian untuk variabel ketidakpastian lingkungannya sendiri, nilai maksimumnya yaitu 3,530668 yang diperoleh dari PT Sarana Menara Nusantara Tbk pada tahun 2022. Untuk nilai minimumnya sebesar 0,03545 yang diperoleh pada PT Mega Power Tbk. Kemudian nilai mediannya ketidakpastian lingkungan ini yaitu sebesar 0,136616. Kemudian nilai standar deviasinya ini sebesar 0,2151179 atau lebih kecil dari nilai rata-rata minnya sebesar 0,560502. Kemudian untuk variabel firm size yaitu nilai maksimumnya sebesar 32,27624 yang diperoleh pada PT Jasa Marga Persero Tbk pada tahun 2020. Kemudian nilai minimumnya sebesar 26,0269691 yang diperoleh PT Megapower Makmur Tbk pada tahun 2022.
Kemudian untuk nilai standar deviasinya sebesar 1,728542 atau lebih kecil dari nilai rata-rata min yaitu sebesar 29,404,6961, maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi dengan baik dan tidak berpotensi yang menyebabkan data bias. Sebab nilai standar deviasi dalam plan ini menunjukkan penyimpangan yang rendah. Untuk dummy COVID-nya sendiri, nilai maksimumnya sebesar 1,00, sedangkan nilai minimumnya 0,00, nilai mediannya itu sebesar 0,500, sementara nilai standar deviasi pandemi COVID-19 dalam penelitian ini adalah 0,503236, atau lebih besar dari nilai rata-rata minnya yaitu sebesar 0,5500, sehingga dapat disimpulkan data distribusi dengan baik dan tidak berpotensi yang menyebabkan data bias, sebab nilai data deviasi dalam penelitian menunjukkan penyimpangan yang rendah. Selanjutnya di sini ada pemilihan model regresi untuk penelitian ini, yaitu pertama uji Chow. Uji Chow di sini menunjukkan bahwa probabilitasnya itu 0,00, maka angka tersebut kurang dari 0,05, maka model yang diterima itu adalah fixed effect model dan dilanjutkan dengan uji Hausman. Dan uji Hausman ini sendiri di sini menunjukkan probabilitasnya 0,001 atau kurang dari 0,05, maka model yang diterima dalam model ini adalah fixed effect model, sehingga tidak perlu lagi dilakukan uji Lagrange multiplier. Untuk model regresi yang kedua sendiri, yang pertama untuk uji Chow-nya itu probabilitasnya 0,00, maka model yang diterima itu fixed effect model, kemudian dilanjutkan dengan uji Hausman. Uji Hausman-nya sendiri menunjukkan angka probabilitasnya 1,00 atau lebih besar daripada 0,05, maka model yang diterima untuk model ini adalah random effect model, maka perlu dilanjutkan untuk uji Lagrange multiple. Dan dari uji Lagrange multiple ini sendiri ini terlihat nilai 0,00 atau kurang dari 0,05, maka artinya model regresi yang paling tepat dalam penelitian ini adalah random effect model. Kemudian untuk uji asumsi klasiknya sendiri, di sini dalam model 1 dan model 2 menjelaskan bahwa probabilitasnya itu di atas 0,05, yaitu 0,7 dan 0,5, maka data terdistribusi dengan normal. Kemudian untuk uji asumsi klasik ini di sini ada uji kolonialitas untuk model 1 dan model 2, yaitu angkanya tidak kurang dari 0,80, maka tidak terjadi multikolonialitas antara variabel bebas antara model 1 dan model 2. Kemudian untuk uji heterokodastisitasnya sendiri antara model 1 dan model 2 dinyatakan bahwa probabilitasnya itu di atas 0,005, maka dinyatakan bahwa tidak terdapat masalah heterokodastisitas. Kemudian untuk selanjutnya uji autokorelasi. Uji autokorelasi di sini untuk model regresi 1 maupun model regresi 2 menyatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi karena nilai DU-nya berada di antara nilai DU dan kurang dari 4 DU. Kemudian untuk hasil regresi data panelnya, untuk model regresi yang pertama itu menggunakan fixed effect model, katakan bahwa tidak adanya pengaruh terhadap variabel dependennya sendiri. Untuk regresi dua model dengan menggunakan random effect model menjelaskan bahwa variabel tidak komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kemudian ukuran perusahaan serta dummy COVID-nya sendiri tidak berpengaruh, tetapi untuk variabel ketidakpastian lingkungan sendiri berpengaruh 0,0367. Kemudian untuk analisis hipotesis model regresi yang pertama, untuk koefisien determinasinya sendiri, yaitu nilai adjust R square-nya 0,947 atau 94,70%, maka nilai tersebut menjelaskan bahwa variabel komisaris independen, manajerial, kepemilikan institusional, ketidakpastian lingkungan, dan web size dapat menjelaskan lanjut laba sebesar 94,70%, sedangkan 55,3%-nya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Uji T-nya sendiri menyatakan bahwa variabel komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ketidakpastian lingkungan, serta variabel ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh parsial yang signifikan terhadap manajemen laba.
Kemudian untuk model regresi kedua, yaitu sebelum dan semasa pandemi COVID, itu menyatakan bahwa nilai adjust R square-nya itu sebesar 7,23%. Maka nilai tersebut menjelaskan bahwa variabel komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, adaptasi lingkungan, dan file size dapat menjelaskan manajemen laba sebesar 7,23%, sedangkan 9,270% dijelaskan oleh faktor lain tidak di dalam penelitian ini. Untuk uji T-nya sendiri, menjelaskan bahwa komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan pandemi COVID tidak memiliki pengaruh yang parsial yang signifikan terhadap manajemen laba, tetapi untuk variabel ketidakpastian lingkungan memiliki pengaruh yang negatif terhadap manajemen laba. Kemudian di sini ada pengaruh komisaris independen terhadap manajemen laba yang menyatakan bahwa H1 tidak didukung. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi komisaris independen tidak meningkatkan kualitas laba dengan menurunkan cakupan manajemen laba. Hal ini mungkin disebabkan karena penunjukan komisaris independen tidak dirancang untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, melainkan dimaksudkan untuk mengatur peraturan agar terhindar dari sanksi hukum. Untuk yang kepemilikan manajerial menyatakan bahwa ADU tidak didukung. Hal ini membuktikan bahwa kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen tidak memaksa pihak tersebut untuk melakukan manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial kurang efektif sebagai alat tata kelola perusahaan yang mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik serta pemegang saham. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Veronica et al. 2021, Alexander 2022, Susanti dan Iswara 2023, H. dan Nugroho tahun 2022. Kemudian untuk pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen labanya sendiri, membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, sehingga pemilikan organisasi tidak cukup kuat untuk mendeteksi perilaku manajemen laba. Karena kurang efektif sebagai tata kelola perusahaan dalam mengurangi konflik kepentingan antara manajemen, pemilik, dan pemegang saham. Karena perusahaan yang didominasi oleh eksekutif keluar dan pemegang sektornya mungkin tidak mampu mengurangi munculnya praktik manajemen laba. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dini dan Fiani 2019, Hanugroho tahun 2022, serta Susanto 2017. Kemudian untuk pengaruh ketidakpastian lingkungan sendiri ini menunjukkan bahwa tindakan manajemen laba yang masif seiring meningkatnya laju pertumbuhan di perusahaan juga dapat menyebabkan rendahnya cakupan ketidakpastian lingkungan yang semakin tinggi. Pengaruh negatif yang menunjukkan bahwa semakin tinggi ketidakpastian lingkungan, maka manajemen laba akan semakin rendah. Ketidakpastian ini akan berpengaruh strategis dalam keputusan yang akan dilakukan oleh manajer perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan dengan kondisi dinamis akan cenderung rendah dalam melakukan praktik manajemen laba. Penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Stein dan Wang tahun 2016, Risalia dan Radianto 2014, dengan Panani 2010. Kemudian untuk pembahasan hasil yang berikutnya, pengaruh ukuran perusahaan, menjelaskan hal ini tidak didukung. Hal ini menunjukkan bahwa pada kondisi sedang semasa pandemi COVID, ukuran perusahaan tidak dapat mempengaruhi manajer untuk melakukan praktik manajemen laba, karena ukuran perusahaan tidak dijadikan tolak ukur bagi investor untuk investasi. Kemudian hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Senendiva tahun 2020 dan Yunita dan Palupi tahun 2017. Kemudian untuk pengaruh pandemi COVID terhadap manajemen sendiri, membuktikan bahwa pandemi COVID tidak terdapat pengaruh signifikan antara pandemi COVID-19 terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur subsektor infrastruktur. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nafis dan Sabina tahun 2023 dan Sekaranti dan Juliarto tahun 2022. Kemudian di sini ada implikasi manajerialnya. Untuk ketidakpastian lingkungan sendiri itu kan merupakan kondisi lingkungan yang tidak dapat diprediksi oleh manajer, maka manajer tidak dapat membuat keputusan. Maka hasil penelitian ini dapat mengungkapkan bahwa temuan ketidakpastian lingkungan memiliki pengaruh yang negatif terhadap manajemen laba. Pengaruh negatif ini juga terjadi antara ketidakpastian lingkungan yang menyebabkan penurunannya tingkat praktik manajemen laba, yang diketahui bahwa dalam hal ini perusahaan dengan kondisi dinamis akan cenderung lebih rendah dalam praktik manajemen laba dikarenakan pada masa COVID-19 perusahaan sudah dalam kondisi menerima keadaan apa adanya, sehingga manajemen tidak perlu termotivasi untuk melakukan praktik manajemen laba. Kemudian kesimpulannya yaitu
bahwa penerapan corporate governance, ukuran perusahaan, variabel demi pandemi COVID-19 bisa dikatakan masih terbilang belum efektif, sebab hanya ketidakpastian lingkungan yang mampu menjalankan tugasnya secara efektif untuk meminimalisir adanya praktik manajemen laba pada perusahaan. Kemudian untuk keterbatasannya sendiri, yang pertama itu penelitiannya hanya berfokus pada perusahaan manufaktur, subsektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan masih banyak perusahaan lain yang dapat menggambarkan pengaruh praktik manajemen laba. Kemudian penelitian ini hanya menggunakan 13 perusahaan dengan pengamatan 6 tahun. Selain itu, nilai adjusted R-square masih tergolong sangat kecil, sehingga masih banyak kemungkinan model penelitian lain dapat mempengaruhi manajemen laba pada sektor infrastruktur. Untuk sarannya, penelitian saya dapat variabel-variabel lain yang digunakan dalam penelitian ini yang berpengaruh terhadap manajemen laba. Kemudian penelitian selanjutnya juga dapat diharapkan menambah jumlah tahun pengamatan dan dapat menambah proses corporate governance lainnya seperti kualitas audit maupun auditor internal dan menggunakan pengukuran corporate governance dengan indeks GPI. Kemudian untuk penelitian selanjutnya harus dapat mengidentifikasikan manajemen laba dengan menggunakan model yang berbeda, khususnya dengan mencari accrual discretionary. Sekian pemaparan hasil dari skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ya, gimana? oke, berikutnya kami Pak Sepato saya dulu ya. persilakan Pak Didik untuk menanggapi, silakan. Silakan Pak Didik. Oke. Udah loh, coba lihat judulnya apa tuh? Saya lihat judulnya. Iya, ini Pak. Sudah Pak. Oke. Governance hingga ketidakpastian. Oke, menabak. Oke. Kamu tadi yang saya pengen tanyakan nih ketidakpastian lingkungan gimana? Cara ngukurnya kamu? Pengukurannya menggunakan fraksi penjualan Pak. Koefisien varian. Ya. Oke. Dikatakan ketidakpastian lingkungan itu skornya berapa? Maaf Pak. Ini hasil kamu gimana hasilnya yang CF-nya nih, CP-nya? Ini saya langsung masukin rumusnya aja Pak, penjualan perusahaan Ya. di budgetnya. Ada skornya tuh. Saya tidak ada hasil hitungnya kan di rata-rata, coba lihat rata-rata deskriptifnya. Saya tampilkan tabulasinya Pak. Deskriptifnya. Untuk deskriptif. Ya, ini sih Pak. Oke, deskriptifnya. Untuk yang model regresi pertama, ketidakpastiannya mana? Yang ini Pak, KL. Ketidakpastian lingkungan. Ya, yang ini juga. Kalau misalkan ketidakpastian lingkungan min-nya itu 0,21, apa artinya? Min-nya Pak. Rata-ratanya 0,21. Ini harus dibandingkan dengan standar deviasinya juga kan Pak, kalau misalnya min-nya itu lebih kecil, maka data tidak terdistribusi dengan baik. Kamu bicara ketidakpastian nih? Iya Pak, untuk ketidakpastian lingkungan sendiri kan itu ada pengaruhnya terhadap manajemen laba karena ya, juga. Saya tanya ini, ya belum ke manajemen laba nih. Oh iya. Ini ketidakpastiannya ini. Ya. Data penelitian kamu bagaimana? Rata-ratanya berapa? Data standar statik deskriptifnya Pak. Nah, Atau di deskriptifnya tuh, di deskriptifnya kamu lihat apa itu ada ketidakpastian atau gimana itu? Rata-rata itu bisa mencerminkan apa? Kamu jelaskan nggak? Untuk ketidakpastian lingkungan sendiri sih pada regresi yang model pertama ini Pak, ya, itu tidak terdapat ketidakpastian lingkungan. Tetapi untuk yang di model kedua regresi itu yang sebelum dan semasa pandemi COVID itu ada ketidakpastian. Galuh, saya nggak belum ke variabel-variabel yang lain ya. Satu variabel. Tadi ketidakpastian lingkungan. Iya. Ya. Dengan rata-rata berapa di deskriptifnya tuh? Untuk di model regresi yang pertama itu 0,216653. Artinya itu apa? Berarti itu rata-rata yang terdistribusi, Pak. Ada. Ini nih, kan kamu ini bicara ketidakpastian lingkungan. Ya. Ketidakpastian lingkungan itu gimana maksudnya? Artinya itu gimana sih? Ketidakpastian sendiri itu kan kondisi di mana manajer tidak dapat membuat keputusan karena kondisi yang tidak dapat diprediksi lingkungannya, Pak.
Oke, tidak Nah, dapat diprediksi lingkungannya. Sekarang ya, kalau rata-rata 0,26, artinya itu apa? eh, arti dalam dalam apanya ya Pak? Sekarang balik lagi ke definisinya. Ya, Ketidakpastian lingkungan itu apa menurut kamu? kondisi perusahaan manajer tidak dapat membuat keputusan karena kondisi lingkungan tidak dapat diprediksi. Tidak dapat lingkungan tidak dapat diprediksi. Nah, itu Ya, itu ya, itu definisi dari kamu. Coba ulangi. Coba ulangi. ulangi. Definisinya apa definisinya? Ketidakpastian adalah kondisi di mana manajer tidak dapat membuat keputusan karena lingkungan yang tidak dapat diprediksi. Nah, sekarang lingkungan yang tidak dapat diprediksi. Oke. Sekarang lihat rata-rata kamu berapa? Sudah pasti. 0,216653. Artinya itu apa? eh, Artinya sebesar 2% dari populasi 39 ini, Pak. Menyatakan kalau tidak Tadi tidak kamu yang tidak dapat diprediksi, katanya kan ya. begitu. Nah, sekarang 26% itu apa? Bisa diprediksi atau tidak diprediksi? Oh, bisa. Hah? Bisa, Pak. Jadi minusnya itu berapa? 0,216 itu artinya apa? 21%. Tidak dapat diprediksi. Oh, berarti itu rata-rata dalam laporan keuangannya dapat diprediksi sih, Pak. Prediksi Dapat di, dalam prediksi dalam hal ini bukan prediksi yang berarti tidak bisa dihitung, Pak, tapi prediksi dalam lingkungannya. Hah? Rumusnya pakai apa kamu dapat asisten lingkungan tadi? Pakai penjualan, Pak. Proksi penjualan. Artinya kalau oke dengan penjualan yang 21% itu artinya apa jadinya? Berarti dapat diprediksi dalam rata-rata tersebut Sebesar berapa? 0,216653. Oke. Terus ada lagi nih manajemen labanya negatif apa artinya tuh deskriptif. Eh, yang nilai minnya, Pak. Iya. Berarti data tidak terdistribusi dengan baik karena lebih kecil dari standar deviasi 0,44. Enggak yang saya tanya arti manajemen laba itu kalau itu terjadi atau tidak terjadi kalau minus? Kalau minus berarti menurun, Pak. Terjadi nggak manajemen laba? Tidak. Berarti rata-rata perusahaan tidak melakukan manajemen laba dong. Tidak Iya, melakukan manajemen laba. iya Hah? untuk yang model regresi yang pertama itu menyatakan itu Pak tidak terdapat manajemen laba. Dari minusnya itu kan udah kelihatan kan? Iya. Yang kedua, Untuk yang kedua sama Pak, untuk yang model regresi yang kedua minus 0,1833380. artinya tidak melakukan manajemen laba dong. Iya. Terus kalau begitu ngapain kamu teliti? Tapi untuk dari probabilitasnya sendiri terlihat sih Pak untuk ketidakpastian lingkungan yang di model regresi 2 itu terdapat Heeh. pengaruh terhadap manajemen laba. Nah, gitu. Tapi kalau dari lihat aja kan banyak banyak perusahaan yang tidak melakukan dong. Tidak Iya melakukan. Pak. Iya. Oke, ini eh, dari persamaan satu dan persamaan dua mana yang lebih bagus? Menurut saya sih samaan 2 Pak. Nah, kalau ke persamaan dua ya udah kamu deskripsinya nggak usah cantumin yang persamaan satu, udah Hmm, aja kamu kok concern ke persamaan dua, bahas itu aja kan itu udah mencakup sebelum dan sesudah pandemi ya. iya. Kalau Jadi yang kalau saya iya, regresi yang pertama khusus untuk sebelum pandemi saja Pak. ya udah kalau menurut saya sih mending langsung fokus ke yang dua aja udah Oh, oke, baik ya. Pak. Terus ya, Iya. yang ini coba lihat di persamaan regresi yang persamaan kedua, tapi yang ibiusnya. Oh, Iya nggak? yang seperti ini Pak. Yang ibius dari hasil ibiusnya. Oh, hasil revisinya. Hmm. Berarti harus saya lihat di Ya, lampiran dulu ya, Pak. ya, coba kamu lihat di tampilannya. Yang aslinya ya. Ya. Belum.
Oke. Benar, Oh, gede Pak. banget. Oke. Oke. Ya. Dah, persamaan 2. Iya, persamaan 2, maaf Pak. Bentar. Sini Pak. Statistiknya, square-nya. Oke. Yang berpengaruh berarti cuma ketidakpastian lingkungan ya. Iya Pak. Sementara R square-nya berapa persen? R square-nya sendiri 0,07%, Pak. R square-nya 0,7%. Sisanya Iya, dengan faktor lain. iya. Oke. Nah, yang koefisien determinan kamu berapa yang di skripsi itu? Yang kamu tulis? Coefficient. Coba. Ini Pak. Ini untuk model regresi yang kedua. Hmm. Oke, iya. Benar. Oke. Jadi variabel COVID berpengaruh nggak? Untuk variabel COVID-nya sendiri tidak berpengaruh, Pak. Yang hanya Hmm. berpengaruh hanya ketidakpastian lingkungan. Ya udah, makanya kalau saya benar satuin aja udah dipakai persamaan 2 kalau menurut saya ya. Oke, Saya baik. mau bahas yang 1 dan 2. Jadi kamu fokus di yang di persamaan 2 harus kamu kritisi. Kayak seperti yang ini apa yang KN tuh? Ke KN, pemilikan KN atau KM, Pak? Mas? KN. KN Komisaris Independen. Misalnya independen kamu kritisi, terus yang KM, terus KI itu kan ya. Nah, Ya, saya berpengaruh nggak? tidak, Pak. Saya tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Ya. Oke, terakhir nih saya tanya, objek perusahaan kamu apa nih? Objeknya perusahaan sektor infrastruktur, Pak. Infrastruktur. Berapa Iya. rata-rata ininya komisaris independennya dalam perusahaan itu? Untuk rata-rata rata-rata apanya ya, Pak? Maksudnya dari statistiknya. Komisaris independen rata-ratanya berapa? Deskriptifnya. Untuk komisaris independen sendiri dari yang model regresi yang pertama itu 0, Yang 2 aja deh. Saya udah fokus di 2 aja. oh ya, 0,3990293, Pak. 0, dari berapa jumlah komisaris? Eh, untuk keseluruhan jumlah komisarisnya, Pak. Nah, di dalam satu perusahaan ada berapa orang komisaris? Itu berbeda-beda sih, Pak. Ada yang 3, ada yang 4, Ada yang 3, ada yang 4, terus ada berapa lagi? ada 2. Oke. Yang sekarang rata-ratanya berapa itu? Saya tidak menghitung untuk rata-rata keseluruhannya sih, Pak. Komisaris independen kok kata kamu tadi kok kecil Kenapa? banget komisaris independennya? Apa karena perusahaannya juga hanya sedikit ya, Pak, sampelnya? Nah, enggak. Kan kata kamu komisaris independennya ada satu, ada berapa? Ada 3, 4 yang itu ya. Iya, Sementara rata-ratanya berapa itu? 0,3. Nah, itu yang salah. Kenapa bisa begitu? Eh, Mungkin karena sedikitnya perusahaan, Pak. Hah? Sedikitnya perusahaan. Emang berapa perusahaan? 13 perusahaan, Pak. 13 perusahaan. Ya, Oke, lihat di worksheet-nya deh. Kalau gini, pasang di worksheet coba di ya, Excel-nya. Pak. Nah, itu 0,33 kamu dapat dari mana? Ini dari rumus, Pak. Gimana rumusnya? Nah, ini kan ada jumlah komisaris independennya ini tahun 2017, berarti ada 1 orang. Untuk jumlah dewan komisarisnya sendiri itu ada 3, maka jadi 1 dibagi dengan 3 seperti itu, Pak. Oke. Jadi rata-ratanya berapa tadi? 0,33. 0,3. 0,33. Iya, 0,39. Oke. Nah, itu yang kamu jelaskan tuh. Oke. Berapa orang sih rata-ratanya? Antara 1 dan 2 orang ya? Gitu kan? Iya, Ya.
Ya, Kepemilikan manajerial kamu ukurnya gimana? kalau untuk kepemilikan manajerial sendiri, eh, itu diambil dari saham yang dimiliki oleh para pemegang saham sih Pak. Berarti Yang yang turut, beredar. mm-mm. Oke, terus? Oke. Oke, ini Ya. terakhir nih, saya saling ngajar nih. Apa kelemahan dari skripsi kamu nih? Oke, Kelemahannya sendiri sih, menurut saya itu ada perusahaannya yang terlalu sedikit karena mungkin Kak. sektornya juga, uh, dan juga nilai adjusted R square-nya sih Pak yang terlalu kecil. Jadi bisa bisa menjelaskan penelitian yang lain. Jadi bisa menjelaskan ini nggak bisa menyimpulkan kondisi perusahaan Pak? Perusahaan apa objektif penelitian kamu nih? Maaf Pak, bagaimana? Sektor apa? Sektor infrastruktur Pak? Nah, sekarang dengan hasil penelitian kamu ini kamu bisa mendeskripsikan perusahaan infrastruktur nggak? Manajemen Bisa. laba perusahaan. Hah? Iya Pak. Sementara hasilnya kan R square-nya aja kecil kan? Iya. Ya. Untuk dari perusahaan infrastrukturnya sendiri yang terhadap manajemen laba ini kan, menurut saya, dari perusahaan infrastruktur sendiri itu tidak terlalu melakukan praktik manajemen laba sih Pak. Apalagi dalam Hmm. masa pandemi COVID ini, semua memang terdampak. Tapi untuk perusahaan infrastruktur tidak terlalu terdampak sih Pak. Karena kebetulan saya juga bekerja di bidang infrastruktur sih Pak. Menurut saya Hmm. seperti itu Pak. Oke, Pak Spata saya cukup Pak Spata. Ya, Menit Pak. ya, terima kasih Pak Didi. Ya. Pak. Oke, saya selamat lah sudah sampai ke tahap ini ya. Iya Pak. Tapi dari apa? Dari penjelasan kamu sebagai topik ketidakpastian lingkungan ya, Iya. eh, rasanya kamu itu nggak memahami ketidakpastian lingkungan itu ya. Karena sila di alasan teorinya itu ya, ada alasan teori di halaman berapa? Halaman halaman tunggu nggak pakai halaman, diskusi nggak ada. Nggak ada halaman ya. Di skripsi yang ini Pak, Diskusi konsep diskusi ini nggak ada halaman. Halaman di mana? Pakai halaman nih. pakai Pak. Pakai halamannya, halaman deskripsi kamu nih. Buka skripsimu ya. Iya, sudah Pak. Eh, ini skripsi sebentar ya. Ini halaman mana? Halaman nggak ada. Coba cari halaman. Nggak ada halaman. Tulis halaman Ada gitu. Coba buka. eh, Coba buka skripsimu. ini Pak. Hah? Ini sudah saya tampilkan. Itu daftar isi. Coba lihat Oh ke iya, halaman itu. Ada nggak halamannya? Itu ada isinya. Halaman nggak? ada Pak. Di mana? Satu Di mana letak, letak, letak di halaman? Di sebelah mana halaman? di pojok kanan Pak, di bawah. Kanan, berikan di bawah. Nggak ada tuh. Cuma kayaknya yang ganjil ada, yang genap nggak ada. Coba deh yang halaman genap turunin. Halaman dua Bu. Itu satu. Ini dua. Oh, dua ya. Iya, terus Halaman, ini halaman, halaman 46 ada halaman tuh halaman 46 ada halaman ya. Nama tertulis Coba halaman buka halaman 46. 46 di Galuh. Ada Ada tertulis nggak? nggak halaman? Tertulis Soalnya halaman. di tempat saya yang genap nggak ada halamannya Iya, Galuh. makanya nggak Yang ada halaman. ganjil ada. oh Gimana cerita tuh? Lucu. tadi Kamu tadi pakai apa itu nggak tahu. ngesetnya? Tadi sebenarnya saya Iya. udah, iya, ada revisi juga sih Bu. Tanggal no, halaman 25, 26-nya kosong, 27 gitu. Jadi halaman genap kamu hilang, missing. Itu Oh dong dilengkapi halamannya. iya, baik Buka, Pak. buka ke halaman 46 deh, halaman 46. Yang mengenai ketidakpastian lingkungan ya Pak. Halaman Ya, 46 lah. pokoknya buka aja 46, mau apa kek. Ada banget. Oke. Halaman 46 kalau di saya itu tentang ini Pak. Tentang ini. Emangnya beda. Fit and proper Kok perusahaan. beda? Kok beda sih? Sama. Oh beda ya? Iya, Kok beda? sebelumnya sebelumnya saya juga udah ada revisi sih Pak sebenarnya. Eh, Harusnya dikasihin ke Mbak Wulan revisinya, biar kita sudah dapat sih, yang revisinya. sudah sih Bu, sudah saya berikan. Oh, gua lihat sih. Coba di 2133 deh. 21 poin 21 2.1.33. Ya, Itu. ya. Oh, kamu udah ada tambahan penjelasan. Sebelumnya nggak ada tuh penjelasan itu. Mm-mm. Apa Hmm, penjelasan?
Salah Iya, salah ngirim file apa salah ini kasih file Mbak Wulannya nih. Ya sebenarnya langsung langsung ke itu ya, ke rumus aja. Sudah diperbaiki Bu Vina. Udah Kan ya? waktu itu, Reply waktu itu ya kan email ya sebelumnya ada waktu lagi. itu kan waktu di Sempro saya kasih tahu nih kriteria pasienku kok cuma langsung rumus. Kamu Oke. perbaiki, ternyata kamu perbaiki itu kan. iya Pak. Hasilnya nggak ada nih, yang kamu kasih itu nggak ada. Oh, Nggak ada. Atau salah buka file kali Pas. Bukan, Salah ini sama kan kan sama saya buka filenya juga ada sama Pak, nggak ada. 45, bab 45 ada, bab 45 ada. Berarti kan oh. yang dilengkap itu. Iya, saya sudah ada revisi juga sih Pak setelahnya. Nah, sekarang kamu udah itu, coba kamu jelaskan. Rumusnya ada dua, nih. Ada Ya. dua. Dua itu sebenarnya sama rumusnya, perhatikan. Sama nggak rumusnya? Iya, rumusnya memang sama Pak, tapi Kenapa dikasih tahu menurut Sanu ini lain lagi, menurut Sanu lain lagi, kenapa gitu? untuk yang sebelumnya yang di sidang sempro proposal, saya juga hanya memasukkan satu, tetapi uh, apa disarankan untuk masukkan dua rumusnya Pak. Dua rumus siapa yang jalankan dua rumus? Mau dua rumus itu kenapa dua rumus? Amang, Uh, Sebelumnya disarankan oleh Pak Dikti sih Pak untuk dua-duanya di. dua rumus itu kan sama aja rumusnya. Kenapa diduain? Sama aja rumus itu. Tapi di sini ada beda di total asetnya Pak. Beda apa? Beda pembagian total aset. Itu saya mana bagi nggak ada min juga, Ini min. total aset. Jadi yang kalau yang di atas ini penjualan perusahaan tidak dibagi dengan total aset, tetapi kalau untuk rumus yang kedua, penjualan perusahaan pada tahun ini dibagi dengan total aset. SI itu kan penjualan perusahaan pada tahun I Ya, dibagi dengan total aset tahun I. ya. Total aset di rumus nggak ada pembagian total aset, nggak ada di rumus, nggak ada dibagi penjelasan, nggak ada dibagi total aset di rumus nggak ada. Coba Oh, deh. jadi SI ini udah tercangkup untuk pembagian total asetnya, Pak. Saya ngikutin dari Oh jurnal gitu. sebelumnya aja sih. Mm-mm. Nah, sekarang saya tanya itu 6 itu memang 6 itu, ada 6 kan 6. Iya, Berapa angka berapa 6? angka angka 6 ini menunjukkan tahun penelitiannya, Pak. Jadi kalau misalnya saya 5 tahun berarti dibagi 5, kalau saya Nanti 6 ganti berarti dengan N, ganti dengan N, jangan oh, 6. dapat. Oh, oke, Pak. Baik, nanti saya N ya. tulis. Ganti Ya, N ya. ya, Ganti dengan N. oke. Nah, sebaiknya yang rumus kedua ini kamu breakdown itu, jangan D1 tulis. Oh, Di breakdown aja supaya jelas bedanya. S1-nya apa itu, penjualan dibagi dengan rata-rata total aset. aset. Nah, di itu aja. Di sininya juga dibagi total aset seperti itu, Ya, Pak. Oh, oke, S-min baik. sigma atau S-min ini kan S-min, S-nya. S-min. Iya, rata-rata S-min penjualan dibagi total aset. rata penjualan begitu aset. Ya, Di itu aja dibikin rumus yang sama aja dengan oke, baik. rumus sama nih di atas. Misal kalau penjualan apa di atas? Z ya, penjualan Z ya. Ini Penjualannya S, ZI Pak. kan? S. Iya, S itu kan bukan penjualan. Penjualan itu kan penjualan bagi rata-rata aset kan. iya. Bukan S itu bukan peti penjualan, tapi penjualan bagi rata aset. Ya kan? Oh, iya, iya, Pak, benar. Jadi kalau rata penjualan simbolnya Z, Z kan sama di atas itu. Oke, baik. Baik, Pak, nanti Oh, saya. satu dia kelihatan. Nah, Ya, terus tanya kamu dari rumus ini bagaimana kita membaca ketidakpastian. Misalnya contohnya ya. rumus dapat angkanya 1,2, yang ini dapat 1,3. Arti 1,3 itu apa arti dibaca itu? Cara baca gimana? Kalau misalnya cara baca sendiri, misalnya ya, Pak, itu kan di sini ada rumusnya. Misalnya, Enggak usah lihat angka. Nggak, oh, oke, tutup. Saya lihat oke, rumus oh, ya. kamu yang Oke. tadi dah. Ah ini rumus Hmm. itu. Bagaimana kita membaca rumus ini terkait dengan ketidakpastian? Bagaimana kita membacanya? Berarti angka ketidakpastian lingkungannya itu sendiri misalnya 0,2 gitu, Pak. Hasil dari variasi penjualannya. Kok hasil di penjualan? Iya kan Kalau ketidakpastian bicara hasil penjual, berarti satu satu item gue bicara ini kan rumus banyak nih. Satu ramen iya, bagi 6 bagi iya, N, dibagi ya. lagi main rata-rata penjualannya kan. Kan banyak itu kok sama penjualannya. Kan 0,2 sama dengan penjualan aja. Kok penjualannya aja sih. Rumusnya banyak nih. Ya. Penjualan, rata-rata penjualan, N, bagi rata penjualan. Coba kamu artikan apa arti itu? Kalau ZI dikurang Z min itu artinya apa? Apa artinya? ZI dikurang SIN. Kan jangan baca secara kurang. Artinya apa? Misal A kurang B. A kurang B artinya apa? Ya A kurang B, Pak. Masa gitu sih? Berarti kamu nggak paham dengan ketidakpastian tuh.
Jadi ZI dikurang Z min itu artinya apa? Berarti penjualan perusahaan dikurang dengan rata-rata penjualan. Nah, Misalkan. kan sama aja. Saya tanya A dikurang B artinya apa? A Iya, kurang B artinya apa? A dikurang B. Kacau. A dikurang B itu artinya apa? Aku jawab, ya A kurang B, Pak. iya, Itu parah itu jawabnya. Bukan itu maksud saya. Ya. iya. Apa makna ZI dikurang Z min itu apa maknanya? Untuk maknanya sendiri tidak tidak dijelaskan dari eh, penelitian sebelumnya sih Pak, hanya langsung Berarti kamu dijelasin memang langsung. nggak ngerti ketidakpastian di rumus ini. Nggak ngerti kamu. Maka nggak bisa kamu jelaskan itu di hasilnya. Kacau kamu jelasin. Karena makna ZI dikurang Z min itu nggak ngerti kamu. Kamu belajar statistik kan? Ya. Belajar statistik kan? Kenapa Pak? Belajar statistik kan? Belajar Pak. Coba ingat deh rumus ini statistik itu apa? Itu rumus tentang apa nih? ZI dikurang Z min dibagi pangkat 2 itu kira apa rumus apa itu? Ngerti nggak? Lupa Pak. Apa? Lupa sih Pak untuk rumus yang Lupa statistik. jadi nggak nyambung ke pasien itu kunci pasien di situ angkanya. ZI dikurang Z min pangkat 2 itu arti di situ. Aku nggak ngerti. Gimana kamu terus kan ini penelitian sampai ke hasil. Kan kacau dia. Waktu Pak Didik nanya 1,2 artinya apa? Ternyata apa arti nggak ngerti juga kamu. Artinya apa? Ya. Juga kamu udah nambah penjelasan tuh. Nggak ada juga penjelasan. Nggak ada hubungan ini nih, penjelasan kamu. Apa kamu udah tambah penjelasan? Kalau tadi kamu udah tambahkan tuh yang butir ini penjelasannya. Penjelasan utama penjelasan apa itu? Nyambung nggak seperti sempro itu? Sempro sudah tambahkan supaya kamu bisa memahami rumus ini. Apa kamu tambah? Coba baca deh. Baca. Mau tambahkan coba baca deh. Kondisi lingkungan yang sulit diprediksi secara terus-menerus dapat mempengaruhi perusahaan. Ketidakpastian merupakan suatu kondisi yang mengakibatkan perubahan dinamis di berbagai kondisi pasar, seperti teknologi, konsumen, dan pesaing yang dapat mempengaruhi kinerja, strategi, dan nilai perusahaan. Itu kan konsep umum dari ketidakpastian itu. Tapi Mm-mm. kalau konsep yang lebih teknis ya, itu rumus itu kan. Apa arti rumus itu? Kamu nggak menyentuh rumus sama sekali, kan nggak ngerti kamu. Misalnya saya mau mau mengukur pelari cepat itulah pelari yang bisa memberi teman-temannya. Bagaimana ukurnya? Ngukur itu kamu bisa dibagi C apa arti nggak tahu kamu. Karena pengukuran itu artinya menunjukkan kecepatan itu semakin tinggi angkanya, maka cepat. Berapa tinggi angkanya? Karena dia itu mengukur kecepatan eh, per eh, per meter per detik, kilometer per detik ya itu. Jadi kalau makin cepat pasti cepat lah. Kalau per meter detik makin cepat, makin kecil angkanya per meter per detiknya, makin besar per meter per detiknya mungkin makin cepat. Karena setiap 1 detik dia bisa lebih lama, lebih panjang kecepatan, lebih panjang jarak ditempuhnya. Nah, itu menjelaskannya. Itu cepat larinya. Jadi kalau pelari A itu dia 1 detik itu bisa lebih cepat kilometer ditempuh dibandingkan pelari B yang 1 detik dia cuma bisa nempuh 6 kilo. Tapi ini bisa 7 kilo. Nah, itu lebih cepat. Nah, ini kamu nggak ngerti itu. Kamu tahu lari cepat aja. Tapi makna pukulan nggak ngerti. Ini saya akan menjelaskan. Ini juga sama nih. Ini saya akan menjelaskan. Si peneliti itu harus memahami ukuran variabelnya. Sama nggak ukuran variabel dengan konsep variabel itu? Kalau nggak sama, mumet deh. Ya, mumet banget tuh nggak bisa ngapa-ngapain menjelasin ini. Nah, kamu mau nggak dengarkan saya itu? Berapa Pak? Kamu rubah nanti. Kamu mau dengarkan saya? Mau dengarkan nggak? Iya, dengarkan Pak. Kamu lihat di sesi itu konsep varian. Ya, Varian lihat ya, varian. iya Pak. Rumus varian. Traviasi apa rumus? Coba lihat. Kira-kira mirip nggak dengan rumus kamu ini? Ya, Iya, coba kamu rubah nanti itu. Mirip nggak iya, rumus baik, kamu ini? Di situ baik. kamu bisa jelaskan makna rumus ini apa artinya. Ya, Oke, baik Pak, baik, baik. nah itu artinya. Jadi ketidakpastian itu kan namanya dunia ini ketidakpastian itu adalah tahu nggak kamu ketidakpastian? Kan Kondisi yang tidak bisa ketidakpastian. oh, kalian sih. Karena range antara min dengan observasi itu beda-beda sih. Setiap observasi itu beda-beda sih. Itu ketidakpastian. Ngerti nggak? Iya, Sama nih rumus kamu ini. Gimana sih?
bikin bikin penelitian nggak ngerti konsep variabel pengukurannya. Makanya di dalam bab 1 itu parah di IBS tuh. Bab 2 itu hanya konsepnya nggak menjelaskan makna pengukurannya. Parah banget. Ya. Bakal sih bilang di ujian. Jangan hanya konsep variabel aja, tapi makna pengukuran nggak dijelasin. Ya. Sehingga mahasiswa itu nggak ngerti. Di di bab 2 itu harus tuntas apa arti ukuran itu. Bimbing saya juga sama. Bimbing saya juga sama mahasiswanya. Berkali-kali nggak ngerti, saya biarin aja. Ya. Jadi dalam kajian teori itu dua hal harus tuntas. Pertama kajian konsep, kedua kajian pengukuran. Yang ketiga baru interpretasi dipenulis sendiri apa makna itu. Nah, ini kamu nggak ngerti, konsepnya tahu, tapi kurang nggak ngerti. Kalau kamu hasil mengukur, jika kaitkan lah. Jelas, ya. Jadi ini masalah varian tuh nggak varian, malah ke stratifikasi. Kita pasir hampir semua pasir itu risiko stratifikasi semua. Cuma harus stratifikasi dimodifikasi oleh penulis itu, ya. Dimodifikasi seperti yang saya ini dimodifikasi bagi bagi aset lah. Dimodifikasi itu persentase. Dia bikin presentasi penjualan dengan aset. Ini kan nggak presentasi ini di kamu nggak presentasi. Di atas itu nggak presentasi itu apa penjualan dibagi dengan data-data penjualan. Nah, kadang itu kan varian penjualan kan, ya varian penjualan nggak dipresentasikan. Ini presentasi sama aja sebenarnya, kan, ya. Iya. Yang lebih itu mungkin presentasi ini kan dengan aset, penjualan dengan aset kan, itu turnover itu turnover varian turnover ngerti nggak? Pak. Mana varian turnover? Turnover terkait dengan aktiviti. Berarti aktivitas nggak stabil. Ngerti? Aduh, mana tuh ya? Woi, Iya, Pak. itu mana istilah pasien lingkungan tuh? Yang jadi masalah sekarang, kenapa itu jadi kita pasien lingkungan? Kan kita pasien penjual betul kita pasien lingkungan. Jangan manajemen kan ngaco ini. Itu masalah lagi itu. Jadi ada kemiskinan konsep dalam hal kita pasien lingkungan. Ya. Nah, itu main itu aja. Jadi itu penelitian reputasi itu menyederakannya. Kalau itu ditanya kenapa itu sebagai pasien lingkungan, memang kita pasien penjualan turnover itu memang kayaknya dalam pasien lingkungan belum tentu juga. Karena nggak bocor marketingnya, karena nggak bisa bersaing, ya ini benar nggak? Atau produknya ngaco, nggak laku dijual, nggak jelas. Sama kalau bikin restoran, kadang enak, kadang nggak standar. Tidak standar itu bikin dia variannya di tinggi, tidak pasti. Orang makan sering enak, orang nggak enak lagi, enak itu gitu. Lingkungan, ya. Maka lingkungannya apa nih? Apa lingkungan alam, lingkungan apa nih? Ya. Lingkungan macam-macam, lingkungan manusia, lingkungan sosial, lingkungan budaya, lingkungan apa nih? Lingkungan lingkungan apa? Alam, ya. Serba nggak jelas, ya. Tapi umum aja gitu. Nah itu tadi tuh si Didik nanya itu kamu nggak usah jawab karena konsepmu nggak jelas, konsep pengukuran nggak jelas, ya. Ngerti nggak sih siapa si siapa nama si Galuh, Pak. apa? Galuh, Galuh, Pak. Galuh. Nah, waktu di sampel kemarin saya pengen itu sebenarnya. Kamu jelaskan dong pengukurannya apa maknanya itu, ya. Baik, Pak. Nanti saya tambahkan lagi, Pak. Coba kamu jelaskan rumus itu apa udah kok bisa rumusnya pakai lepas lingkungan? Aku cari itu jawaban kenapa, Oke, baik, Pak. ya. Ya, Kalau itu nggak beres kamu jelasin itu, jelasin hasilnya, ya. baik, Pak. Nah, kemudian yang GCG, Ya. GCG itu nggak signifikan satu pun ya. Iya, Pak. Benar, coba lihat data statistiknya. Data statistiknya buka, data statistik deskriptif statistiknya. Oke, baik, Pak. Deskriptif Maaf. statistiknya, buka. Ini, Deskriptif statistiknya, buka lagi. iya, Pak. Maaf. Ini laptopnya Nah, lag, mati Pak. itu. Laptopnya apa lag? Enggak, Pak. Tapi Apa tuh? pas buka PowerPoint, oh, saya buka dari sini saja, Pak. Coba, Untuk yang ini. Izin buka dari Word aja ya, Pak. Soalnya PowerPoint-nya tidak bisa diklik, Pak. ya. Oh, tutup aja proyeknya, jadi buka lagi dong. Mana deskriptif statistiknya mana? Pak. Jadi dua rumus itu kamu jelas juga apa bedanya. Bedanya kan men-turnover kan itu kan rasio itu yang bagus rumus kedua sebenarnya. Kau pakai rumus pertama kedua. Rumus kedua, Pak.
Yang kedua bagus. Itu menggambarkan turnover sebenarnya. Varian turnover aset nih. Aku nggak ngerti sih. Mana tuh? Yang ML, KN, KM ini. KL Ya, Pak, ketidakpastian lingkungan. di lingkungan. Bentar. Ini untuk yang model regresi yang pertama. Jadi kalau ML itu 16,3 artinya apa? ML itu apa? Apa? ML itu apa? Manajemen Margin apa? manajemen laba Pak. Margin laba emang, Manajemen laba. emang ke segi ada margin laba. Ini untuk itunya Pak, variable dependent ya. Kalau dependnya kan margin corporate governance kan. Iya, untuk ya, CCG-nya komisaris independen, kepemilikan manajerial dengan kepemilikan institusional. Kamu apa nih dampak apa? Manajemen laba, GCG dan ketidakpastian lingkungan terhadap apa? Ketidakpastian lingkungan Terhadap terhadap apa? manajemen laba. Oh, ini manajemen laba independennya. Oh, Iya, itu yang dependennya. yang GCG-nya KM, KN, KL. KM, KL. Iya, KI. KN, Sebenarnya harusnya di KN itu sini apa? Pak. KN itu apa? KN itu komisaris independen, KM itu kepemilikan manajerial, KI itu kepemilikan institusional. Ini oh, apa singkatannya kamu bikin sendiri atau yang lazim digunakan di jurnal? Eh, Beberapa saya lihat dari beberapa jurnal sudah spesifik sih Pak. Kalau apa singkatan itu kalau komisi independen itu KN. Iya, Kalau kalau apa komisaris M itu apa KM Pak? KM apa? Komisi kepemilikan manajerial. oh, kemudian manajerial KL. Iya. Ini ketidakpastian lingkungan Pak, harusnya ini Oh, jadi gue segi cuma dua. tiga Pak, sama ini kepemilikan institusional. Oh, letaknya jangan begini dong. Iya Diurut benar. KN, KM, KI diurut Oh dong. iya, iya Pak, baik. Ya begini Iya, dirubah lagi tuh. Gak iya boleh Pak, tuh baik. urutan di kayak gini kacau nih. Ya, Iya Pak, baik. Iya, KI. Nah, komisaris independen 0,3 artinya apa tuh? komisaris independen ini Pak 0,61. Saya jawabnya pertanyaan. Kalau komisaris independen 0,3 artinya apa tuh? Berarti Mas, komisaris independennya menjelaskan tindakan dari cakupan manajemen labanya terhadap manajemen labanya Pak. astagfirullahaladzim. Saya nanya komisaris independen nggak ada hubungan dengan laba loh. Komisaris independennya 0,3 artinya apa? Uh, untuk minnya Pak rata-rata. Saya nggak nanya rata-rata. Atau coba kalau komisi independennya 0,8 artinya apa? Berarti komisaris independen dari 0,8% itu tersebut Pak. Nggak jelas ya Bang, nggak jelas. Rumusnya apa sih komisi independen? Rumusnya apa rumusnya? Komisaris independen sendiri itu komisaris independen dibagi dengan dewan komisaris, jumlah dewan komisarisnya. Kalau 0,8 artinya apa? Berarti jumlah dari seluruh komisaris independennya itu Pak. Kok 0,8 jumlah seluruh komisi independen? Ngaco banget kamu. Rumus apa? Rumusnya coba. Rumus apa? Rumus komisi independen. Rumus apa? Rumusnya Komisaris independen dibagi dengan bagi. jumlah dewan komisaris. Nah, kalau 0,8 artinya apa? Berarti hasil dari komisaris independen ini. Astagfirullahaladzim. Kamu matematikmu nggak logika nol nih ya. 0,8 itu artinya jumlah komisi DPR 0,8 dari total komisaris, ngerti nggak? Aduh, parah. Iya, Ngerti nggak? jumlah. Iya, ngerti Pak. Kamu bukan itu jawabnya tadi, bukan itu jangan bilang sama loh. Iya, Kamu bilang sama, oh sama kok saya gitu jawab, jangan beda kamu, nggak ngerti iya, kamu, ya. Jadi kalau seandainya 0,3, coba kan itu rata 0,37, ya. iya. 0,7 artinya apa? Berarti jumlah komisaris independen berbanding dengan jumlah dewan komisarisnya. Apa? Berbanding dengan jumlah dewan Coba komisarisnya, coba Pak. jelas dong, jelas. Ini kan rata-rata komisi independen di 0,37 artinya, Ya, berarti artinya apa? jumlah dari dewan komisarisnya itu sebesar 0,37 berbanding dengan dewan komisaris. Astagfirullahaladzim. Kan dia coba yang jelas yang 0,37 coba yang rapi ngomong coba yang benar-benar pelan-pelan. Jumlah jumlah komisaris independen Nah, sebesar 0,37
berbanding dengan sebesar Dewan Komisaris. Aduh. Itu artinya rata-rata jumlah komisaris Iya, independen sama rata-rata. dengan 37% dari total komisaris, total komisaris. Itu yang Oke, benar baik. ngomongnya, jam Iya, jam Pak. belepotan ngomongnya, Oke, baik, Pak. ya. Itu artinya ya. Iya, Pak. Ini masalah porsi komisaris independen total komisaris ya. Iya. Nah, saya tanya lagi itu kalau gimana kamu mana ngaco itu nggak ngerti. KM itu komisaris apa? Komisaris. Kepemilikan manajerial, Pak. Nah, dapatnya 0,07 artinya apa? Berarti rata-rata dari kepemilikan manajerial yang memiliki saham dari perusahaan tersebut. Ya berapa? Berapa? 0,07. 0,7 apa? 0,7%, Pak. 7%. Ya, kecil atau besar tuh? Kecil, Pak. Kalau besar berapa kira? Maksimalnya 0,73, Pak. Kalau kan 0,7% itu kan kecil kamu. Ya. Iya. Kalau besar kira berapa? Menurut kamu? Besarnya berarti 1, Pak. Harusnya. Kalau satu artinya apa? Berarti kepemilikan penuh dalam sahamnya itu. Apa tuh? Nggak jelas. Apa? Kalau satu artinya apa? Kalau satu. Eh, so, so penasaran logika kamu nih. Kalau satu artinya apa? 1 berarti Kau bilang satu maksimal. Satu artinya apa? kepemilikan penuh dalam kepemilikan saham. Penuh itu maksudnya apa itu? Apa yang penuh? Eh, Kamu benar-benar nggak ngerti juga arti rumusnya. Nggak tahu arti rumus jumlah kepemilikan marginal dibagi dan total lembar saham beredar kepemilikan itu. Nggak ngerti juga kamu. Kan jumlah kepemilikan marginal dibagi dengan total saham kan. iya. Nah, saya tanya 0,7 artinya apa? 0,7% artinya apa? Kalau dia 8, kalau dia satu, katamu maksimal satu. Satu itu artinya apa? Nggak tahu kamu. Tahu satu artinya apa? Kalau satu apa? Berarti rata-rata dalam kepemilikan manajerial tersebut, Pak. Ya apa maknanya? Aduh, gemes lihat kamu nih. Logiknya jalan nih. Nggak benar nggak ada logik matematik nggak jalan sama sekali. Apa satu artinya Pak? Eh, Nah, Kepemilikan penuh. ulang lagi. Kalau 0,7% artinya jumlah lembar kepemilikan di manajerial itulah 0,7% dari total lembar saham beredar. Ngerti? Ya. Nah, kamu bilang maksimal satu. Satu itu artinya apa? 1 berarti kepemilikan 100% dari itu, Pak. Apa? Eh, Jumlah saham beredar dengan kepemilikan sahamnya. Siapa tulis saham siapa? Jelas lah, jelas. Kepemilikan saham perusahaan tersebut dengan jumlah saham Jelas. beredarnya. Kepemilikan saham perusahaan tersebut kepemilikan siapa itu? Nggak jelas tuh. Yang jumlah lembar saham beredar apa itu? Kepemilikan saham perusahaan tersebut apa maksudnya siapa memiliki itu? Eh, Jelas ya penjelasannya. Satu perusahaan tersebut, Pak. Apa? Perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial. Hah? eh, Kepemilikan siapa? Kamu ngerti nggak kepemilikan manajer itu apa? Ya iya, nggak ngerti. ngerti, Pak. Eh, Kepemilikan saham apa eh, yang mengikuti yang ikut berkontribusi dalam perusahaan tersebut. Apa Kayak tuh? Nggak jelas. misalnya, kayak misalnya direksi Ah, mempunyai saham dalam perusahaan tersebut, itu, nah itu Pak. ya. Nah kalau satu artinya apa tuh? Kata satu apa artinya? Kalau satu artinya apa? Berarti 1 itu saham tersebut dipegang penuh dalam satu manajerial. Manajer siapa? Eh, Satu em, dari direksinya itu, Pak, misalnya. Nah, apa tuh? Kamu saya ajarin ya, kalau ngerti itu kamu pasti tegas. Kalau satu itu arti semua manajemen itu, Satu manajemen. saham perusahaan itu dimiliki sepenuh oleh semua manajemen. Ngerti nggak? Oh, oke. Ya, Nggak baik. ada orang lain tuh. Ya,
Jadi kalau saya sama Mbak Vina punya PTA, saya pembina 5%, saya 5%, saya direktur utama, Mbak Vina wakil direktur, udah titik, udah jangan ngerti nggak? Ngerti kamu? Kalau Iya, Pak. kalau kembali 100%, Vina memiliki 50%, saya 50%. Dan saya direktur utama, Mbak Vina wakil direktur. Itu kemilikan manajer berapa persen? 100%, Pak. 100%. Ngerti nggak kamu maksudnya? Kok susah banget jelasin? Berarti kamu nggak ngerti konsep itu. Susah nggak ngerti kamu konsep. Ya, KI apa KI? Kepemilikan institusional, Pak. Apa istilah itu apa itu? Dari perusahaan negara Memang kalau atau PT-PT atau beberapa PT yang menginvestasikan sih, Pak. institusi lah ya. Kalau dia 0,6 itu artinya apa? Berarti kepemilikan sebesar 6% dari kepemilikan saham institusi. 0,6, 0, bukan bukan Ah, bukan nol, 0,6% kan? ya, 0,6 itu artinya apa tuh? berarti 0,61 itu berapa persen tuh? 0,61 berapa persen? berarti 6%. Kepemilikan Eh, 6%. 0,61 itu 0,61 berapa persen nanti? Itu kan rata-rata 0,61 berapa persen? 6, 0, 0,61 sama dengan berapa persen? 0, 0, 6%, Pak. Berapa? 6%. Astagfirullahaladzim. 0,61 sama 6%. Berarti. 0,6%. Itu kan 0,6% tuh. Bukan 0,06. Iya, iya, 0,6%. iya, 0,6, 0,6 kan bukan persentase kan? 0,6 aja iya, kan? iya, 0,6. 0,61 itu berapa persen? 0,6, Pak. 0,6%. Kamu tanya ke Mbak Vina deh. Coba tanya Vina. Mbak Vina itu 0,61 berapa persen? Itu tanya Vina. Tanya ke dosenmu. Tanya ke dosenmu. Coba Mbak Vina, Bu Vina. 0,61 itu Nah, berarti 0,61 bagi 100, Iya. 61%, Galuh. Oh, iya, 60%. gimana sih? Aduh, gimana? Aduh, ya. Anda aja 0,61 artinya apa tuh? KI itu 0,61 artinya apa? Berarti eh, 61% kepemilikan institusional eh, yang sahamnya yang saham Berbelit banget. Kamu berbelit banget. Itu pasti kepemilikan Israel sebanyak 61% total saham beredar. iya Gimana sih belit-belit? Aduh, ruwet deh. Aduh, kamu IQ parah banget. Ya, ruwet. Jadi 61% berarti artinya apa? Mana lebih banyak kepemilikan institusi sama kepemilikan manajerial? Kira-kira mana banyak? kepemilikan institusional. Artinya sebagian besar, ini industrimu apa nih? Nah, Pak, Industrinya apa? Industrinya apa? Industrimu apa? infrastruktur, Pak. Apa? Infrastruktur, Berarti infrastruktur bagi infrastruktur sebagian besar dimiliki oleh institusional. institusional ya. Jadi institusional apa? Ya. Institusional. Nah, ya, ya mungkin sebagian besar itu PT yang memiliki manajer jarang ya, kecil cuman ya, kecil. Nah, kira-kira Iya. kenapa nggak signifikan itu mereka itu, misalnya KN, KM, KI, kenapa nggak signifikan? Nggak Menurut segi. saya di sektor menurut saya di sektor infrastruktur sendiri itu cuma hanya untuk melengkapi dari laporan keuangan dan peraturan sih, Pak, tapi tidak mempengaruhi hasil dari manajemen labanya atau uh, labanya sendiri, Pak. Saya nggak nanya itu deh, nggak nanya itu. Aduh, kalau kenapa gak nggak jalan? Karena pemiliknya mayoritas institusi, dia seenak udel Oh, itu ya, ngerti nggak? oh iya, Pak. Ya. Coba kalau merata pemilikan itu, mungkin sedikit bisa jalan, tapi kan nggak jalan karena kepemilikannya institusi. Jadi direksi takut sama pemiliknya, institusi takut Oh, dia nggak bisa ngapa-ngapain direksi itu ya, ngerti nggak? ya, Pak. Mungkin direksi takut tuh ya, ngerti? Ya, Pak. Tapi karena kepemilikan institusi berarti yang ke publik itu paling 20% gimana? Makin banyak polisi ke publik, kemungkinan GCG jalan, ngerti nggak? Oh iya, Pak. Tapi kalau semakin kecil polisi kepemilikan publik, nggak jalan GCG-nya. Ya, Ya, ya. voting soal tetap kalah terus tuh publik tuh.
Itu penyebabnya. Jadi Ya, kamu Pak. keluar analisisnya, ya? Iya, Pak. Analisisnya. Nah, Iya, yang ketiga, catat deh, saya nggak catat tuh, ya, ya, Pak. catat tuh, nanti saya ingat tuh, ya. Yang ketiga, masalah implikasi. Implikasi itu sebenarnya kamu sebutkan juga yang nggak signifikan itu GCG-nya. Oh, semuanya ya, Jangan Pak. yang signifikan aja. Oke, baik, Nah, Pak. kalau signifikan itu ilmu juga tuh. Kenapa? Ini kan ketahuan dari kenapa dia nggak pengaruhi GCG itu nggak pengaruh terhadap itu. Iya, Apa benar, terhadap Pak. apa sih? Terhadap Mari jadi pengelaba. nilaba. Ya, Oh, sorry, kamu nilaba kamu ya. Jadi GCG itu apa jalan nilaba karena eh, yang pilih institusi kuat itu, kontrol ketat ya. Itulah kontrol ketat sehingga nggak bisa main-main itu direksinya itu ya. oke, baik, Pak. Jadi seperti itu. Jadi ke depannya apa? Ke depan itu direksi itu memang kalau GCG-nya kuat harus porsi kepemilikan institusi harus besar itu. Ya. Baik, Pak. Jadi mereka takut bikin earning management takut deh. Ya. Ya, Jadi sebagai gambaran bagi regulator untuk jangan mengurangi porsi apa institusi ya, itu ya. Harus ada ya, institusi lah. Itu ya. ya, Pak. Jadi udah ngerti kamu nih, rumusnya udah ngerti. Sudah, Pak. Coba Baik. rumusnya kamu jelaskan di bab 2 itu maknanya apa, ada penjelasan satu linear arti ini maksudnya apa 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 jelasan. Ya, kau paham, paham jadi nak 7 poin ini kan bukan jurnal. Ini kan laporan penelitian. Oh iya, baik, Pak. Nanti Jurnal nggak saya apa-apa, nggak tambahkan. usah jelasin jurnal nggak apa nanti ketebalan nggak boleh kan jurnal itu batasi halaman. Oke, Jurnal baik. nggak dibatasi halaman, ya. Mau skripsi dibatasi halamannya enggak kan? Tidak, Pak. Nah itu kalau ada batasi halaman kamu sendiri detail jelasin ini. Iya, Pak. Gua nggak bingung tuh. Jadi nggak bisa jadi skripsimu dibaca di kelasmu, adik kelasmu juga bingung tuh. Yang nanti kamu lagi kebingungan, ya. Pak. Nanti hasil juga bingung ya. Itu ya. Iya, Itu aja ya. Pak. Ya itu aja. Ini mau ada ujian lagi nih ya. Oke, Vina lagi, Vin. Vina silakan Vina. Vina. Ya Silakan Pak, Vin. nggak ada Pak. Nah, langsung aja Apa? deh. Ya. Terus aja. Terus aja. Sudah selesai, Vin. Hah? Sudah selesai. Udah kan tadi Pak Dikdik udah Pak. Vin udah. Vina Nah, nggak ada. Pak Vina Vina nggak paling ada. nambahinnya ya itu Itu di sebenarnya kesimpulan ada keterbatasan nggak, Di? Ada keterbatasan. ada sih tadi Ada, Pak. kesimpulannya. Ada. Dia ini kalau kalau jelasin sama Vina sih oke sih Pak, cuman mungkin faktor ujian kali yang bikin dia grogi nih. Oh Galuh itu. ya. Ya kalau enggak gitu, kalau nggak bisa ngomong, dijelaskan di tulisan. Oke, Heeh. Tulisan nggak ada Pakai tuh chat yang seperti aja itu. ya, Jadi memang Galuh dia ya. nggak ngerti itu. Dia nggak iya. ngerti tulisan juga nggak ada. Ya, Ya, baik. Ya, Tulisan Pak. nggak ada. Kecuali tulisan ada, setelah yang nggak ngerti baru oh ini karena bisa ngomong di tulisan ada. Itu tulisan juga nggak ada. iya. Berarti bukan karena nggak bisa ngomong, memang nggak tahu sama sekali itu. Ya, Pak. Ya, maka supaya supaya biasa kalau 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 pelajaran pintar itu kalau dia bisa ngomong di tulisan dilengkapi. Jadi kalau ditanya oleh pihak penguji, Pak, ini saya udah jelaskan di di skripsi tentang itu. Dibaca, oh iya, aku mau dijelaskan ya. Gitu. Tapi dijelaskan juga enggak, ditanya enggak tahu, berarti enggak tahu sama sekali itu, ya. Bukan masalah guru gitu. Mungkin kamu jelas aja di itu nanti ya, si Oke, baik. lalu ya. Baik, Pak. Mana rumusnya nggak ada sama sekali gitu. Ya. Baik, Pak. Sama hasil tadi itu tambah lagi deh. Ya. Baik, Aplikasi Pak. juga implikasi masih kurang. Aplikasi kenapa itu masih itu. Aplikasi itu kan hasil seperti itu apa yang kebijakan depan apa yang dilakukan oleh manajemen. Ya. Ya, baik, Pak. Ini Baik. hasil lebih baik gitu. Iya, baik, Pak. Jadi supaya hasil lebih baik hasilnya A mempengaruhi B, supaya ke depan lebih baik seperti harus apa yang dilakukan oleh manajemen. Ya, Baik. Ya, itu aja ya. Oke, ya, Pak. ada lagi Vin kalau nggak ada kita Udah Pak. keluar dulu. Oke. Oke, keluar dulu ya si Galuh ya. Oke, baik, Pak. Saya izin stop share juga ya, Ya, Pak. ya, ya. Maaf ya, Pak. Ya. Pak Didi mana Pak Didi? Adik-dik, tadi lagi ngajar katanya. Pak, kita diskusi sebentar, Pak. Aku Petro ngajar gimana? Terima kasih. Baik. Oke, si saudari Galuh ya. Eh, Galuh ini anak sore atau pagi-pagi ya? Sore, Pak. Sore, Kelas Pak. sore, kelas sore, bukan pagi ya. Oh, Iya, Pak. sore. Oke, Galuh eh,
kami sudah diskusi ya hasil dari ujian kamu sekarang ya. Yang pertama ya, eh, struktur skripsi udah bagus ya, bagus lah ya. Kemudian topiknya juga bagus, topik bagus itu bagus. Cuman isi agak kurang ya. Yang kedua apa kamu tidak begitu memahami filosofinya, konsep nggak tahu konsep konsep dari para itu tahu, tapi konsep pengukuran kurang kurang gitu pas ya, nggak bisa jelaskan kamu ya. Sehingga kamu tidak begitu bagus menganalisisnya hasilnya, ya, karena nggak ngerti itu. Dan juga seperti implikasi masih lemah ya. Jadi sudah kasih tahu caranya. Nanti kau udah kasih tahu perbaiki seperti apa, ya. Ya itu ukuran ukuran S1 lumayan lah ya. Lumayan aku udah bisa. Sepanjang itu kamu kerjakan sendiri ya. Iya, Eh, eh, Memang kamu kalau peneliti itu harusnya kalau nggak ngerti jangan teruskan penelitian mungkin. Tapi karena kamu ini targetnya harus lulus ya, target program selesai, kamu kerjaan terus. Sekarang nggak ngerti itu ya. Itu eh ya ngerti maksudnya ngerti angka-angka sih ngerti kamu ya, angka-angka ngerti. Misalnya 1 tambah 1 2, tapi makna 2 itu kamu nggak tahu itu. Kenapa 1 tambah 1 kamu nggak tahu juga. Tapi 1 tambah 1 2 tahu. Jadi jelaskan apa arti A bagi B. Kamu jawabnya ya A bagi B Pak, berarti nggak ngerti ya. Saya cara ngetes kan gampang banget ya. Kamu ngerti apa enggak ya? Kamu ngerti apa enggak itu ya. Gitu. Jadi besok ini kalau bekerja ya, kalau bekerja itu harus pahami pekerjaan kamu itu. Jadi kalau disuruh mengerjakan sesuatu itu kamu tahu anunya konsep narasi harus tahu tuh. Sesuatu itu apa sih? Apa sesuatu itu? Ya. Detail kamu mempelajari apa atribut sesuatu kamu pelajari dengan baik ya. Kemudian kedua, kamu pelajari juga pekerjaan seperti apa sesuatu itu. Ya. Kenapa seperti itu harus dikerjakan? Hasil kok gini sih? Ya. Kalau bisa yang lain hasilnya. Cara gini-gini terus sih kalau bisa cara lain. Kan biasanya kalau klerek itu sampai pensiun klerek karena dia nggak bisa seperti itu. Saya pensiun klerek aja, ya. Tapi pegawai yang berkarakter seperti itu dia pasti cepat naik ke atas kan. Kalau dengan dia kritis seperti itu, dia berusaha untuk memperbaiki keadaan kan, karena kritis kan, ya. Sehingga memperbaiki keadaan itu menyebabkan banyak pengaruh perubahan. Nah, perusahaan suka banget pegawai seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar 1 tambah 1 2, kenapa 1 tambah 1 2? Ya dua Pak, kedua 1 tambah 1 ya dua. Itu jawaban yang nggak benar itu kesel saya. Kalau ada pegawai saya tanya 1 tambah 1 tambah 2, ya 1 tambah 1 ya dua lah Pak. Nah, itu saya paling kesel. Berarti otaknya mikir, ya. Bukan itu jawabannya, ya. Bisa kamu kalau kenapa kamu harus eh, surat kamu ketik? Kenapa? Ini ketik lah Pak. Selama ini kan surat itu ketik. Masa ada diketik sih? Nah, itu jawaban paling sah sebelin. Ya. Jawaban bukan itu. Banyak jawaban lain. Kenapa diketik? Oh, kalau itu macam-macam jawabannya. Ini ya. Jawaban sederhana tapi mengetes ke tingkat intelijensi kamu sebenarnya. Gitu. Jadi anak ini pantas nggak jadi pimpinan, ya. Itu. Pantas nggak jadi manajer, pantas nggak jadi kepala seksi, terus kepala bidang, pantas nggak? Itu. Tes gitu loh oleh atasan itu. Kecuali atasannya nggak ngerti juga ya, nggak tahu lah itu. Itu ya. Jadi kamu baik Pak. coba rubah itu, coba pikir. Kalau ditanya, orang kalau nanya itu, kenapa sih apa ibu kota Jakarta? Apa ibu kota Indonesia? Kenapa ibu kota Indonesia Jakarta? Kamu jawabnya yang paling sebel itu, ya kan di dulu Jakarta Pak ibu kota. Masa tanya lagi? Nah itu sebel. Banyak jawaban kenapa Jakarta jadi ibu kota Indonesia. Jawaban banyak. Pertama lokasi, udah dari zaman Belanda sudah jadi ibu kota. Banyak jawabannya. Bukan di jawaban, oh ya Pak di dulu kan Indonesia itu Jakarta ibu kotanya. Jadi sekarang dulu Jakarta juga Pak ibu kotanya. Itu jawaban-jawaban yang nol nilainya itu. Ya. Ngerti nggak? Itu jawaban kenapa? Bukan ditanya apa ibu kota Indonesia, boleh jawaban Jakarta. Tapi kenapa ibu kota Indonesia Jakarta? Jawaban yang lagi, ya di dulu kan Jakarta, Pak. Nah, itu ngerti nggak? Iya Pak. Itu kalau saya, teman-teman saya kalau bekerja, kalau itu jawabannya saya tahu kualitas itu. Saya tahu kualitas itu. Malah saya diskusi sama dia itu. Ya. Banyak, dari 100,
yang 99 orang kayak gitu jawaban. Gue tanyain. Ya satu yang kadang nggak ada satu pun ini. Ya. Ya, Jadi pertanyaan sederhana, satu diketahui hati-hati jawabannya. Tanya kenapa bukan eh, apa ibu kota Indonesia? Jawaban Jakarta kan. Tapi kenapa ibu kota Indonesia Jakarta? Jawabannya kan, ya kan Jakarta di dulu Jakarta, Pak. Masa tanya lagi, dulu Jakarta. Berarti ini nggak jalan tuh ya, nggak bisa jadi pimpinan tuh. Ya, hati-hati loh. Ya, jadi gampang banget tuh lo ngetes orang mau dipromosi gampang sekali ngetesnya. Satu pertanyaan udah quit langsung. Ya, nah itu seserang sama kamu itu hati-hati bekerja nanti ya. Kalau kamu jadi khusus karirnya berjuang kritis lah dan punya solusi ya, banyak inovasi ya. Itu nggak semua orang bisa itu. Ya. Ya, jadi itu yang saya sampaikan. Nanti itu eh, terutama pemimpin kamu Bu Lidiana kan siapa kamu ya. Saya kan tahunya pas uji tes ini ya. Tapi saya dikasih tahu juga kemampuan kamu. Tahu saya sebenarnya. Kan kamu pernah ngambil sama saya kan? iya Pak. Nggak pernah ngambil sama saya tahu lah. Tapi banyak pertimbangan lainnya. Jadi nilai itu relatif ya. Kalau saya dikasih nilai 90, berarti kamu 90 berdasarkan Indonesia enggak. Tapi 90 berdasarkan rata-rata. Berdasarkan kondisi IPS, masuk IPS. Lalu berdasarkan relatif terhadap angkatan kamu. Jadi masuk kata kamu agak mending lah ya. Tapi dibandingkan lain, enggak. Nah, jadi nilai itu relatif ya. Jadi nilai itu enggak mutlak ya, relatif ya. Bisa kalau saya nilai di kelas A, nilai di kelas A itu 90 enggak sama nilai 90 di kelas lain, beda. Bobotnya beda tuh ya. Kalau kamu berkumpul di kelas orang-orang yang biasa-biasa saja, nilai 10 itu bukan nilai 10 sama di kelas orang pintar beda, tapi sama 90 dapat. Tapi Ya, nilai itu relatif ya. Nah, untuk itu, berdasarkan itu maka kami sepakat nilai kamu itu 79 ya, A minus ya, lulus ya, baik. lulus ya. Tapi Ya, bukan berarti jangan kamu apa yang saya khawatirkan itu apa? Masa aku dikasih tahu nilai A minus, dia masa apa merasa cukup nih ya, padahal enggak ya. Banyak belajar nanti ya. iya Dia Pak. belajar lagi itu bukan itu nilai itu relatif ya. Kamu kalau Ya, kedua kamu bersaing ya, nilai 90 itu mungkin bisa drop jadi 70, jadi 60 ya. Kalau kamu nggak belajar, kamu di EBS kamu nilai 10, 9, 9 apa nilai A minus nih di EBS kan. Begitu keluar nanti, kalau kamu nggak belajar, A minus di EBS itu akan drop jadi C, ngerti nggak? Jadi maksud saya ngerti nggak? Maksudnya apa? Ngerti iya. nggak? Jadi kamu belajar perkembangan dunia luar, sehingga nilai A minus itu diperhatikan menjadi A minus ya. Iya. Jadi kalau alumni itu bekerja itu dia ada nilai A, nilai apa? Nilai di kampus B berarti dia mempunyai akselerasi ke kapasitas yang cukup baik di praktek, melebihi dari persepsi di kampus. Berarti perkembangannya luar biasa. Tapi kalau di kampus nilainya A ya, begitu di praktek nggak dianggap dia cuma C, berarti drop sekali itu. Berarti dia nggak pernah belajar, ya nggak menteng, ya pasti karirnya kacau itu ya. Itu aja. Jadi selagi ucap selamat pada kamu ya, supaya kamu memahami ini pelajaran semua kan. Jadi seluruh perjalanan ujian di kampus eh, itu dalam rangka menyadarkan saudara bahwa kamu banyak belajar itu, masih banyak belajar. Jadi kalau kamu nilai-nilai di kampus kamu menyatakan, oh udah cukup, saya kan kalau IPK saya 3, berapa ya IPK kamu? 3,6. 3,6 itu nggak setara dengan 3,6 lain ya, hati-hati. Kalau zaman saya dulu kuliah, kita Vina tahu tuh, angkatan kita itu mungkin IPK atas 3 itu paling 10 orang di 100 orang. 10 orang selebih IPK udah 3 semua. Tapi kesetaraan nilai 3 dulu sama sekarang mungkin 4,3 mungkin. Ya, beda sama sekarang. 3,6 sekarang mungkin setara dulu IPK 2,6. Saya yakin itu. Ya. Maka itu perlu belajar lagi. Kalau di user itu nggak percaya sama IPK. Ya. Misal kalau kamu lamar kerja, IPK 3,6, mereka nggak lihat IPK kamu, dites, tanya bisa jawab nggak? IPK jalan nggak? Apa dikerjakan selama bagus, nah itu aja ya. Iya. Ya itu jadi selamat kamu sudah lulus jurusan akuntansi, jadi SAK ya, SAK, S titik A besar K kecil ya. Gelar kamu SAK. Nah, maka mudah-mudahan dengan lulusan kamu ini bisa menambah, meningkatkan karir kamu dengan praktek dan bisa menambah penghasilan kesejahteraan kamu ya. Mudah bisa merubah nasib kamu setelah ini ya. Kamu kerja di mana sih? Kerja di mana? Di PT Farika Beton, Pak. PT apa? Farika Beton. PT Beton.
Iya, Farika, betul. Apa tuh? Itu Perusahaan apa? infrastruktur, Iya, Pak. perusahaan infrastruktur. Infrastruktur. Iya, Menyediakan apa kebutuhan betul itu infrastruktur. iya, Pak. Bukan bukan developer kan? Bukan, Bukan kontraktor juga kan? bukan, Pak. Dia menyediakan sesuatu komponen bangunan kan? Oh Iya. itu. Ya deh, mudah sukses kamu ya di situ. Jadi silakan Hmm. Mbak Pina lagi, Mbak Pina. Oke, Galuh, selamat ya. Akhirnya kita lulus juga. Jangan nilai itu adalah bukan segalanya, ya. Yang penting nilai lulus di atas 3,5 juga, ya. Cuma masalahnya untuk nilai itu sebenarnya bagi mahasiswa senang, tapi kalau saya itu paling takut dapat nilai A. Kenapa? Kalau nanti saya ditanya nggak ngerti, nah, saya takut banget itu ya. Jadi usahakan Galuh harus bisa mencerminkan IPK sekian ya Galuh ya. Jadi harus mengerti apa yang kita miliki, ilmu yang kita punyai, dimengerti dan dipertahankan dan harus bertanggung jawab atas nilai itu ya. Iya. Jadi, selamat untuk Galuh sudah lulus menjadi sarjana akuntan sekarang, jadi sarjana akuntansi ya sehari ini. Sampaikan salam kami kepada kedua orang tua dan keluarga besar di rumah. Salam hormat kami. Semoga ini merupakan awal karir Galuh yang lebih baik lagi. Kemudian kalau belajar tidak ada batas waktunya, ya belajar itu terus menerus ya. Kalau kita orang Islam kan belajarlah kamu dari ayunan sampai liang kubur, belajar terus. Walau nggak mesti di perguruan tinggi, kita belajar dari kehidupan, dari pengalaman orang senior senior kita itu kita belajar ya. Jadi jangan puas apa yang kita miliki sekarang, tapi apa yang kita miliki itu adalah suatu anugerah ya, suatu titipan Allah, jadi tidak boleh sombong ya. Jangan lupa diri kalau kita masih ada yang punya, yaitu Allah ya. Jadi usahakan semua kegiatan kita itu tujuannya untuk ibadah. Itu aja. Itu aja Pak Sparta. Oke, terima kasih ini itu Galuh ya. Kamu kan sudah 4 tahun di BS-nya. Iya, Pak. 4 19 tahun. ya. Pasti selama 4 tahun itu ada eh, apa histori kamu yang ada yang berkesan, ada yang kecewa, ada yang itu macam-macam lah ya. 4 tahun. Nah, coba kamu jelaskan, ada nggak kesan yang mendalam selama kamu di BS itu apa? Apa kesan kamu ya? Yang, Sebelum yang kedua kamu jelaskan juga apa kira-kira pesan kamu ke BS? Ya pesan, Oke, pesan bukan kesan, pesan kamu ke BS apa ke depan itu? Jadi oke, kesan-kesan yang mendalam itu nanti pesannya apa sih? Misal contoh saya punya kesan gini, pesan saya terkait dengan kesan saya itu. Oke, silakan. oke, baik. Untuk kesannya sendiri itu lebih ke pribadi saya sih, Pak. Saya itu kan s- kalau di kelas itu salah satu mahasiswi yang kalau misalnya bisa nanya ke teman, mendingan lebih memilih menanyakan ke teman daripada menanyakan ke dosen. Karena menurut saya tuh untuk bertanya tuh susah gitu, Pak. Karena Mhm. eh, kayak yang sebelumnya sudah untuk saya sidang saja seperti ini, itu saya butuh waktu untuk diulang-ulang untuk membacakan presentasi karena sangat susah untuk menjelaskan sesuatu gitu Pak. Ya, Jadi kesan itu yang paling berkesan karena udah dapat sidang saja tuh saya uh, ah uh, akhirnya saya udah melawan ketakutan saya sih Pak itu iya, untuk itu. Dan untuk pesannya untuk IBS semoga lebih banyak lagi mencetak generasi-generasi yang berintegritas, knowledge dan memiliki skill yang baik sih Pak. oke, terima kasih ya. Dan kami juga sebagai pengajar minta maaf juga kepada Galuh ya kalau ada sesuatu yang tidak berkenan ya. Tapi Ya, ingat semuanya itu adalah demi kebaikan mahasiswa ya. iya, Nggak ada tujuan yang lain. Jadi seperti misalnya kalau nada tinggi, itu iya, penegasan sesuatu yang nggak benar ya. ya, Ada penegasan dari sesuatu yang benar ya. Jadi surat tinggi itu dua kemungkinan menegaskan hal yang nggak benar, yang kedua menegaskan hal yang benar ya. Tapi kalau nada rendah berarti dia nggak perlu perhatian, itu sesuatu yang biasa lah ya. ya, ya, Pak. Itu bukan berarti dia itu marah atau enggak ya, tapi Ya, intinya itu ya. Jadi karena di dalam proses belajar mengajar itu mahasiswa tidak boleh tersinggung sama dosen dan dosen pun nggak boleh tersinggung sama mahasiswanya ya. iya, Nggak ada istilahnya itu ya. Dosen tersinggung sama mahasiswa nggak mungkin lah masa dosen tersinggung sama mahasiswa. Yang iya, kedua
mahasiswa tersinggung sama dosen, ya masa masa Rugi masa sendiri levelnya ya, beda. Pak. Iya. Levelnya beda. Mahasiswa Rugi itu sendiri level beda. mahasiswanya. Jadi jangan senang tersinggung ya. Biasa Iya. aja lah ya, biasa Iya. aja itu ya. Iya. Nah sekarang coba kamu senyum sedikit dong, senyum sedikit dong, senyum, senyum dong. Tegang Aduh, banget ya, Pak. senyum kan. Kamu perasaan kamu terharu atau sakit hati gimana? Terlalu sih nggak terharu gimana? Terharu, Pak, karena sidang itu benar-benar ketakutan terbesar saya sih, Pak. Oh iya, apalagi ngadapi pertanyaan saya takut ya. Takut nggak Iya ngadapi kan? pertanyaan saya? Dia dia ini Pak gugup. Tadi malam, kemarin malam kita presentasi biasa-biasa aja ya Galuh ya bisa. Iya, langsung Hmm. blank gitu, Pak, yang di otaknya kayak nggak ada. Kan? Iya, Ada iya. nih udah uji coba kemarin sama saya Pak. Bisa Iya, dia ngomong uji coba semalam. kemarin Iya, malam ya. Tadi malam Oh, kan saya coba. sidang kemarin malam Pak. Oh iya. Pulang dari kampus iya, abis Selasa itu, ya. iya, abis itu saya Ternyata uji coba lagi, ternyata, Pak. Iya, ternyata meleset. Harusnya dicoba Iya, sama ternyata pertanyaan Pasparta tidak iya, terprediksi kemarin. iya, Iya, ternyata meleset. Itulah kehidupan, Mbak. Itu iya, hidup itu tak bisa kita prediksi ke depan. Tidak seperti yang ini ya diprediksikan. iya, Iya, makanya nggak Hasilnya apa-apa lah itu kadang-kadang pelajaran. mengagetkan. Nggak, iya, pelajaran. biasa itu yang akan terjadi itu nggak satu pun saya bisa prediksi ya. Iya, Apalagi saya kadang saya nanya kadang nggak, kadang saya diam aja. Tergantung mood saya aja. Nah, tuh kan. Dan nggak saya pernah satu pertanyaan timbulnya mendadak di situ aja saat oh iya, detik itu, detik itu cuma pertanyaan seperti itu, bukan udah iya, ya spontan aja. Jadi maka nggak bisa diprediksi. Kecuali saya udah tahu itu pertanyaan bisa diprediksi orang lain. Ini Pak Sepatu bisa nanya. Ini enggak, ini spontan aja. iya. Jadi susah prediksinya. Hmm, Jadi, oke, makasih banyak ya. Mudah-mudahan kamu malam inilah malam tidur kamu paling nyenyak selama ini. iya, Ya. Pak, benar. Tapi jangan Benar. lupa sebelum Revisi. tanggal 16 Oh harus ya, ini. jadi skripsi kamu Jangan perbaiki tidur sebelum nyenyak tanggal 15. dulu. Iya, Kamu Selesaikan dikit-dikit dulu ya. masukan dari Ya, Pasparta tadi ya. Jadi ya, minta recordingnya sama Mbak Ulan, kemudian ya, kamu akan revisi sesuai yang disarankan Pak ya. Dik-Dik dan Pasparta. Oh iya Pasparta, tadi kan Pak Dik-Dik nyarankan pakai model 2 aja. Apa kita cuma pakai model 2 aja Pak? Dua lebih bagus. Kan kata mau dua. Oke, model 2 aja ya, Dua bagus, Galuh bagus ya. ini. Jadi Dua nggak usah modelnya pakai sama, model 1, cuma karena nggak satu ada yang di signifikan. satu di presentasinya terus Cuma satu beda enggak. di waktu aja ya Pak. Iya, Oke. itu Model fokus masalah model 2 presentasi aja. dua. Kan Sehingga itu di turnover eh, varian pembahasannya berapa? jadi lebih bagus, Iya. lebih dalam ya. Oke, gitu Ya. aja. Oke itu ya. Oke, oke, terima kasih Mbak Vina, Mbak Galuh ya. Udah iya. Mbak Ulan, terima kasih Mbak Ulan. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Jangan lupa Bapak. nanti recordnya saya di Ya, YouTube. Pak. Ya, Ya, terima Ditunggu kasih ya. recordnya Mbak Ulan sama Ya, Pasparta dan ya, Galuh. biar ya. mahasiswa itu lebih enak lihat di YouTube rekam pada dia di sini kan lelet tuh. Iya, benar, Pak. Nah, YouTube lihat YouTube kan cepat, nggak Iya, tergantung pakai data, nggak Yang tergantung apa buka-buka dulu hadis ya. hadis. Iya, hadis. Data internet aja kalau Zoom kan buka-buka dulu Pak. Kalau dia buka kan repot pakai internet. Kalau HP kan susah itu nggak kuat HP-nya. Iya. Itu ya Mbak Ulan ya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Ya selamat. Kita foto oh, dulu. iya, Foto benar, dulu. Pak. Ya. Hitung ya. Satu, dua, tiga. Senyum senyum. Satu, dua, tiga. Dah. Oke. Dah. Oke, Terima Masih kasih, Mas ya, Bu. Dika, Assalamualaikum warahmatullahi selamat ya wabarakatuh. Galuh. Ya, Izin Iya. pamit ya. ya, Terima sama-sama. kasih Bu Terima kasih, Vina, Bu. Pak Terima Sparta. Ya, Oke. sama-sama. kasih, Pak. Sampai lagi nih Pak, telat Pak.